feeling everybody? Feeling good? Good, yeah. Feeling happy? Yes. Hungry? Yes. Sleepy? Yes. Yes. Gimana liburan bulan lebaran? Lebaran dulu ya. Gimana lebaran dan liburan? Yes. Yes, ya. Good, ya. Okay, ya. We are going to study. Let's pray. If you are ready, pray. Begin. Ya, finish. Lebaran dulu kan baru liburan ya? Atau liburan dulu baru lebaran? Oh, lebaran dulu baru liburan. Lebaran hari apa? Friday, Saturday, or Sunday? Oh, Sunday. Sunday, Monday, Thursday. Oh. Oke ya. Nah, ini continue ya. Semoga Mbak lupa setelah 2 minggu yang lalu ya. Oke, what is the last material we have discussed before holiday for lebaran? Kira-kira terakhir kita bahas apa ya? Apa itu? Kita terakhir, nggak terakhir ya? Terakhir simpel ya, simpelnya simpel. Simpel? Simpel, depannya simpel. Berlangganan, simpel. Present. Nah, masih ingat ya. Nah, jadi sebetulnya kita sudah bahas tentang simple present. Nah, tenses kan selalu mirip dengan aktivitas kegiatan kejadian di mana menyesuaikan waktu tertentu. Nah, kemarin di present ketika kita ingin menceritakan rutinitas kebiasaan kita di hari-hari tertentu, kita biasanya ngapain? Di pagi hari, di siang hari, di sore hari, di malam hari. Nah, kita biasa melakukan katakanlah kegiatan ya, atau misal berapa kali dalam waktu tertentu, misal berapa kali dalam seminggu, berapa kali sebulan, berapa kali setahun. Nah, terus apalagi ya, ketika kita juga ingin apa ya, kayak menggambarkan rutinitas kita di hari Minggu, misal Minggu biasanya bisa bangun jam berapa, biasanya kita kemana, biasanya ngapain ya. Jadi menceritakan hal-hal yang mungkin menjadi kayak kebiasaan ya, rutinitas, biasanya kita ngapain, terus jarang apa enggak, sering enggak, selalu apa enggak, itu juga terkait dengan simple present. Nah, terus bisa juga menjelaskan sesuatu yang terkait dengan kemarin fakta, kebenaran umum yang biasanya beda dengan keilmuan kayak alami sosial, kayak ilmu fisika kimia gitu ya, kayak matahari terbit sebelah itu sebelah berapa ya? Timur ya, jangan sampai kembali ya Allah ya, nanti saya mikir ya, nanti saya udah bumi ya. Oke ya, pokoknya misalkan hari tapi sebelah timur dan sebelahnya sebelah barat ya, jangan nanti balik ya, kayak gitu ya. Nah, seperti itu menjadi efek kayak misal karena sungguh mendidik pada berapa derajat mencari berapa derajat kemarin kita sudah sempat bahas. Jadi ya secara ilmu, secara ilmiah, secara alamiah, kayak secara fisika kimia gitu. Kalau misalnya oh matahari misalnya di has one moon misalnya matahari punya 1 bulan saja. Baru kita sempat sebut gitu ya. Nah, simple present pasti kan juga ada ciri-cirinya nih ya. Nah, review lagi karena 2 minggu ya, tapi jangan lupa. Nah, kita menggunakan verb ya. Verb berapa masih ingat? Present 1 ya. Menggunakan verb 1. Nah, selain itu, selain menggunakan verb 1 juga menggunakan namanya kata kerja membantu do atau das, kemarin kita sempat bahas juga. Terus selain itu, ketika subjeknya ambil ide, ada S, GNS. Nah, ya, ini sebenarnya ulang dan materi ya. Nah, sekarang kita ke simple past ya. Nah, simple past ya. Kira-kira waktu kegiatannya atau kejadiannya terjadi kapan? Simple past lampau. Nah, berarti kita bahas masa lalu ya. Ada yang sudah kelar dengan masa lalu? Oh belum ya. Kalau kelar itu simple past. Tapi kalau belum kelar masih terngiang-ngiang sampai sekarang, nanti jadinya present perfect, nggak simple past ya. Nah, jadi kita akan bahas sesuatu yang sudah terjadi. Nah, simple past itu intinya kejadian, kegiatan, aktivitasnya memang udah benar selesai dan sudah terjadi. Udah nggak ada relate dengan sekarang. Terus berubah. Kata-kata terus berubah, nggak ada relate, udah nggak sayang. Intinya pasti terus berubah.
nggak ada kaitannya sama sekarang kecuali cuma menceritakan ulang. Katakanlah misal, nah begitu last night misal, semalam misal jam 8 malam lagi apa? Lagi nonton misal pertandingan sepak bola. Apakah sekarang masih nonton? Nonton ini misalnya pertandingannya udah semalam, sekarang cerita doang ya. Terus katakanlah misal tadi pagi sarapan nasi goreng, apakah sekarang malam ini masih makan? Malam ini mau besok misal. Apakah tadi bekerja? Ya, sekarang sudah kuliah, itu kan bar ya. Sekarang sudah banyak aktivitas, jadi pasen itu harus benar-benar bar. Kaitannya sama sekali tidak ada, sudah banyak aktivitas, karena memang sudah benar-benar berakhir. Tidak ada kaitannya dengan sekarang. Capeknya masih habis kerja, ya wajar ya, wajar ya. Tapi itu kan bukan ke action ya, tetapi intinya yang sudah pulang ya. Terus ini kembali ke aktivitas lain, sudah muncul aktivitas lain. Terus di sini, ini relate dengan kata gambar AUBB itu ada yang mudik di sini. Mudik luar kota? Enggak. Luar Jawa? Enggak. Luar negeri? Enggak sempat ya. Luar Jawa ke Jawa Tengah, Jawa Timur? Enggak. Ya. Berarti Solo Raya saja? Terus di sini, yang paling jauh ya, Kudus ke Gohong. Kalian kemana paling jauh? Bilali ya. Kalau Bilali kan batas Salatiga gak jauh ya. Bilali di Jakarta semua yang dekat ya. Kalau Bilali ya. Nah, ini saya pikir ada yang jauh. Terus kan saya mau nagih ya, bawa apa gitu, maksudnya oleh-oleh gitu. Enggak jadi ya sadar. Nah, terus ini simbol press menggunakan verb 1. Simbol pasif menggunakan verb 2. Nah, reguler, irregular. Kata kerja beraturan dan tidak beraturan. Kemarin pas kita di present nggak bahas reguler, irregular karena cuma menggunakan verb 1. Kalau di past tense dia menggunakan verb kedua. Maka otomatis ada namanya reguler, irregular verb. Di mana verb 2-nya ini kan beda ya. Verb 1 berarti kan cenderung beda nih ya. Verb 1 kedua itu masih hampir semua beda. 2, ketiga dan sama ada yang berbeda. Nah, di sini kalau reguler ya beraturan apa enggak? Beraturan. For example, contoh, salah satu atau salah dua aktivitas yang verb yang biasa aja kita lakukan, yang udah ada yang simpel aja, yang mungkin bisa sesuai aktivitas rutinitas kita aja. Reguler. Sleep bukan reguler ya, bukan reguler. Nggak bisa salah ya, nggak apa-apa. Nomor 1 reguler. Biasanya endingnya nanti DND, biasanya ya, mostly. Reguler apa contohnya verb 1-nya saja? Bukan, tidak ada ending. Reguler itu tidak ada ending ataupun SES. Nah, endingnya DED atau verb 1, ayo bapak aja bisa katakanlah apa? Sleep bukan. Ya itu bukan reguler, irregular ya. Nanti kalian nggak ambil contoh itu ya. Bisa katakanlah, watch kalian nonton, watch movie, watch melihat, terus apa lagi yang misal walk berjalan, terus apa lagi open, close. Biasanya nanti endingnya D atau id. Terus apa lagi ya? Apa tadi nggak tahu? Listen, mendengarkan. Nah, listen. Sudah teringat. Nanti kita skill ya, terutama irregular. Karena itu yang paling susah ya. Reguler itu yang di ending DED. Nah, kita kasih daftar aja ya. Nah, misal reguler ini cuma misalnya. Kamu sebenarnya daftarnya ada. Kita betul-betul tahu disuruh bahas ya. Oke, biasanya kalau dalam bahasa kan kalau reguler itu biasanya untuk faktor itu di ending D atau itu. Ya. Nah, misal kayak kata listen. Kalau biasanya ketika ada kata kerja itu endingnya konsonan biasanya ini ya. Kalau dia berending konsonan maka biasanya
nanti jadi nah, bisa. Terus kalau dia nanti banyak ya, nanti kalian searching. Nanti kita fokus ke irregular karena dia harus hafalan. Kalau reguler itu biasanya dia nggak perlu hafalan. Kalau irregular paham, biasanya reguler gampang ya. Kalau dia konsonannya endingnya adalah saya sebentar, endingnya vokal misalnya. Ya, vokal itu vowel maksudnya. Vokal tidak jadi vokal E, maka dia nanti di ending di ya. Vokal E, maka endingnya di. Nah, terus bisa jawab. Nah, bisa kayak kata apa? Kata kerja yang endingnya E. Ya, hanya sih contoh aja. Oke ya, dari tadi ya, sleepy tidur, sleepy ngantuk ya. Ini. Bukan, yang irregular. Apa dengan lain? Irregular, kalau itu reguler loh. Ada sebenarnya tulisannya itu ada. Cuman ini biar kalian juga bantu saya berpikir ya. Endingnya misal kayak kata lah gini ya. Nah, terus kalau misal endingnya adalah ini sorry. Ini kurang banget. Endingnya adalah bukan vokal, konsonan plus Y ya, maka nanti huruf Y diubah jadi I terus tambah ini sampai jadi bingung. Udah ceritakan sebenarnya atau beberapa aturan misal kayak apa? Sama dasar ini. Terus ini contoh nomor telu ini kata sing endingnya Y kata kerja apa? Nggak banyak sebenarnya. Karena nggak banyak itu ya. Ya kan? Terus apa lagi satu kali lagi? Terus ada lagi yang namanya atau kayak ending. Kalau dia endingnya adalah ini vokal C, nanti diikuti Y, maka tetap dia tetap langsung tambah bisa kayak kata P, nanti jadi P. Nah, jadi rhyme juga jadi rhyme bukan ya, nanti ini. Beberapa aturan, juga ada aturan memang gitu ya. Nah, seperti ini, jadi orang merasa oh kayaknya ya enggak, tapi reguler itu memang ada sekitar ada beberapa rumus dan sebenarnya ada yang lain juga sih. Nanti kita lihatkan ya, kita share, kita fokus ke reguler ya. Nah, di sini. Jadi ketika endingnya konsonan tambah Y, ketika endingnya vokal nanti langsung tambah Y, ketika endingnya konsonan Y maka berubah jadi Y dari tambah Y, ketika endingnya vokal Y maka dia tetap langsung tambah Y. Secara umum itu kebanyakan tambah Y saja. Secara umum ya selain itu sini. Ya, ini reguler. Sekarang irregular. Kalau irregular kata-katanya irregular tidak beraturan. Contohnya elang mata kayak contoh. Iya, masa kayak contoh ya. Selain ini misalnya, selain makan dan minum, ada nggak? Sleep, kalau sleep itu ngantuk, udah nggak akan kerja, nanti apa sih sleep ya? Oke, biasanya kan makan tuh, habis makan kan seret minum, habis itu ternyata ngantuk ya. Habis sleep apa ini kira-kira? Oh iya, benar, bisa loh ya. Ini tak tulis ya, benar. Kan biasanya habis makan, minum, seret kan, habis itu ngantuk biasanya ya. Nah, terus habis itu nanti habis itu apa lagi yang irregular. Nah ya, ini termasuk itu juga sama
kuncinya hafalan. Oke, misal ini kop satunya ini ya. Oke. Ya, kop 2. Kalau ini berarti tidak ada ending DD. Kuncinya hafalan. Harus kop 1, 2, 3 bisa, nanti baru bisa ke pasien ke tenses yang lain. Nggak ada end. Pokoknya tak jelasin, tidak ada ending DED, nggak ada end, nggak ada SES. Kuncinya hafalan. Bro atau bro? Bro. Kalau bahasa Inggris itu kan ada bunyi O, ada O, ada E, ada E. Ya, bro. Nah, verb 3 itu bisa artinya pasif ya. Kita sering kita bahas pasif. Verb 3 itu bisa artinya pasif alias di atau ter. Maka kalau broken hadapi yang dikatakan, disakiti. Broken kan bisa memecahkan, mematahkan ya. Gitu ya. Terus ini. Bring. Ayo, ya, bring membawa. Ayo, verb 2, verb 3. Nggak selalu bunyinya ingatun, tapi ada yang beberapa dia bunyinya ingatun, ada yang bunyinya itu nanti endingnya kan banyak. Bro, terus kedua sama ya, sama. Terus kalau ini, ayo kita lupa lagi. Bol, terus yang ketiga, terus sama. Terus kali ini du itu bisa masuk ya, saya tahu kalau tidak ketiga ayo jangan salah baca ini video ya dan bukan don itu di non go jangan pergi, don itu jangan ya, tapi ini dan nah bahasa Inggris itu kan ya tulisan next nanti kita akan belajar cara baca kata. Jadi kata itu sebenarnya bisa dipelajari itu baca apa, itu ada aturan ya. Mungkin next ini kita selesaikan dengan tenses, mungkin nanti lomba-lomba soal PS nanti kita sudah tahu cara kok harus tahu dari pagi ya. Sudah berapa tahun masih ditambah 2 minggu ya. Oke, terus ini biasanya kalau kata kerja ending W, verb 2-nya itu EW, verb 3 WN biasanya grema terus breakdown katanya ya. Oke, aku seperti itu misalnya ya. NK itu drive, drop ke berarti mengendarai itu sesuatu dapat ke atas. Jadi kalau tes drive itu tes mobil, kalau tes ride itu tes motor ya. Beli motor baru tes drive tes ride ya. Tes drive itu khusus mobil. Itu benar gitu. Fine, menemukan. Benar kok? Nggak ada yang di sesuatu sampai kenapa mungkin kalau kalian buka website misal virus SBD virus ditemukan nah ya terus ini kita forget ya terus ini forgive memberi maaf memaafkan. Forgive benar. Kedua, please. Terus, ketiga, proses. Maka kalau proses itu makanya yang didiminta. Tuh. Ben, Go ahead. Jadi ada yang bilang, itu juga 3 esok dibuka bisa
is gone. Kayak aku ya. Get. Gotten. Give. Memberikan. Given. Ya. Terus ini have, memiliki, mempunyai. Have benar? Have ya. Nggak have given, nggak mesti loh ya, nggak mesti ya. Hide, sembunyi. Nggak ada nggak ada GED. Ada T mungkin bisa banyak yang punya T tapi nggak GED. Hide. Tidak, hidden place, hidden gem bukan tempat yang tersembunyi kan? Keep, merawat, menjaga, banyak itu kan banyak. Cat, nah biasanya endingnya T banyak tapi ending GD nggak ada. I don't know, no. No, kalau amal tidak diketahui, ya. Please meninggalkan. Biasanya kan left, nah ini bunyinya kayak ini juga left, tinggalnya juga left, bunyinya sama, tapi artinya beda. Terus ini ya, yang ini make, ya. Nah, kalau make ini dibuat oleh handmade, dibuat oleh tangan. Terus meet, magnet ya, nggak pakai T kalau ini make, tidak ya. Endingnya sama aja kalau bahasa Inggris mirip, hampir mirip ya. Terus ini. Pay on pay. Pay itu kue. PIE, kue pay. Itu kapai. Tapi kalau budaya pay, bukan kupai. Oh iya, kalau disuruh bayar pay. Tapi kalau yang ditakirin kalau itu pay ya. Benar, tak ambil kamu darah saya. Terus ini right. Ketiga, anak drive. Ring, membunyikan, berbunyi, menyuarakan banyak sekali, melingkari bisa juga. Ring, terus ini run. Berlari, menjauhi juga bisa kan? Ren. Ini nggak pakai C, nggak ada DD ya, nggak ada E, nggak ada sama. C sama. C. Kalau acing tidak terlihat, karena lagi BA biasanya itu sini acing tidak terlihat, C terlihat kalau. Terus ini. Say, bukan sign. Say, I want to say. Sign itu masuk gak harus sign ya. I want to say. Say, bacanya E ya. Oke ya. Sell, menjual. Sold, bukan sold ya. Sold. Kalau seharusnya sold, kalau ini sold itu terjual. Kalau sold itu terjual habis. Kalau sold masih ada stok, tapi kalau sold sudah nggak ada stok. Kalau biasanya bahasa apa ya, marketing ya, platform gitu. Terus ini nih, send, mengirim. Remeh, GGESESO ya. Saya pakai apa? Maksudnya ya kuih ya. Terus ini sih apa nih? Oke sih kan. Oke ya. Terus tadi sih duduk. Ya, set ya. Terus ini nih, sleep, kita di sleep. Slack. Speak. Soft-spoken, hati-hati yang terutara kamu harus ya. Terus ini nih, spend, tadi sudah menghabiskan. Pakai T, benar ya. Terus ini, stand, berdiri. Benar.
Terus ini nih, bentar ya. Swim, menyapu. Swim, ya. Swim, ya. Swim, swim, ya. Terus T, itu kayak kan ya, bukan T. T itu ini ag, menandai T. Kalau ini T, jadi agak EI. Ya, T ag itu T. Tapi kalau ini T, nah, switch. Gak ada touch ya, apa sih? Touch itu dia reguler, touch itu reguler ya, touch teacher juga. Ya maksudnya kebanyakan kepikiran nggak selalu ya, nggak selalu. Dia konsepnya kayak green, baik. Kedua tiga sama. Tahu? Ten, ini sama, dua tiganya sama. Tuh, nah, nggak selalu anu. Si Samsung Tulik dan berubah lagi nanti itu MK nggak sama, itu jangan sampai kita tuh ya. Kedua tiganya sama. Nih kayak bayi tadi green ya. Terus ini nih understand sama dengan stand, understood ya. Terus ini right. Terus pengecualian ada verb 1, 2, 3 itu kalau tadi kan bisa beda semua, bisa antara verb 2, 3 sama. Nah, kalau ini pengecualian verb 1, 2, 3 dia sama semua. Tak muncul familiar aja ya, bisa kayak kata ini. Atau bentar ya. Memotong itu kata satu berarti nggak sama. Nanti itu tahu apa? Nanti reaksinya nanti keterangan langsung nanti kalian semua biasanya kelihatan formnya ya. Nah, kata terus kayak kata hit memukul, terus kayak kata juga banyak sih. Nah, input tuh menginput, memasukkan. Iya benar ya, masukkan data apa input terus ini yang kamu bisa aja ya. Kayak kata put meletakkan dia verb 1, 2, 3 juga sama. Terus kayak ini kata membaca ini satu lagi sih gampang aja. Nah, read bacanya yang beda. Jadi beberapa kata ini verb 1, 2, 3 sama. Nah, ya baru kita ke sini ya. Oke, kita ke sini. Jadi pada ini tadi kan menggunakan verb 2 ya, bisa reguler, bisa irregular ya. Nah, terus menggunakan to be plus verb. Kalau to be numbers itu untuk I, she, kalau word untuk you sama they. Nah, kalau present kemarinnya menggunakan is, am, dan are ya. Kalau past tense hanya dua was dan were ya. Was bukan was itu kecil. Pakai number, bukan where itu di mana ya. Jadi itu nanti tidak arti ya, karena bunyinya where nanti di mana, kalau where berarti di. Terus menggunakan have and verb did untuk semua subjek. Kalau yang sebelumnya do and does, ketika subjeknya ing dia pakainya do, ketika she dia pakai does. Tapi kalau supervasi dia gampang did untuk semua subjek, entah ing she nah jadi gampang. Nah, terus di sini penanda waktunya apa? Berarti ya penanda waktu yang lampau. Misal kemarin, yesterday, mau lebih spesifik ya kita ditambahkan yesterday morning, yesterday afternoon, yesterday evening, last night. Terus kalau mau pakai kata last, maka harus diletakkan di depan. Dan misal last Sunday, kalau mau spesifik hari boleh last Sunday, last Friday, cuma yang lalu maksudnya. Last week. Kalau paling nggak belum spesifik ya, last week itu kan lebih minggu lalu, last bulan lalu, tapi belum spesifik. Last year itu juga belum spesifik, intinya tahun lalu. Kalau mau spesifik tinggal jabatan aja harinya apa, misal mau dijabatan bulan ya bisa last Januari, last Februari bisa. Jadi bisa pakai last tahun lalu ya, tidak lalu. Kalau mau pakai go, maka akunnya yang di belakang. Misal 2 days ago, a week ago. Misal, terus 3 months ago, a year ago ya. Jadi kalau ago itu diletakkan di belakang, kalau pakai last di depan, tapi ininya sama-sama lalu ya, yang lalu. Nah, terus tanggal-tanggal yang memang sudah berlalu, bulan yang memang sudah berlalu,
mungkin sebelum tanggal 1 April, atau bisa peristiwa-peristiwa yang memang sudah lampau, tahun yang sudah lampau, kayak misal saat lebaran misalnya. Nah, fungsinya apa? Nah, fungsinya ada beberapa fungsi ya. Tadi seperti yang sudah dijelaskan di awal, mengacu kegiatan yang memang sudah terjadi di waktu yang lampau, yang sudah baru dengan kaitannya. Misal, I watch a movie last week. Aku nonton film minggu lalu. Sekarang nggak mungkin cuma cerita doang. Atau misal I watch a football match. Nah, ya, in the stadium misal. Saya minggu lalu nonton bola di stadion. Sekarang ya nggak cuma cerita. Oh, ayo kapan kali aku nonton film Ernest Nyambi misal. Kapan kali aku nonton bola saya. Jadi seperti itu ya. Jadi sesuatu yang memang udah lama. Jadi penanganannya menggunakan verb 2. Subjek diikuti verb 2. Terus apalagi ketika ingin menceritakan story, cerita atau narasi, mungkin pernah baca atau pernah dengar, kayak cerita-cerita hewan, cerita binatang, legenda, cerita rakyat, itu pasti menggunakan past tense. Lampau. Once upon a time, pada zaman dulu kala, mesti gitu. Pasti menggunakan simple past. Hiduplah seorang, bisa katakan seperti itu ya. Misalnya pada zaman dulu kala, hiduplah seorang saja. Biasanya kalau untuk menceritakan narasi, dongeng-dongeng itu pasti pakai past tense. Nah, seperti itu ya. Terus apalagi, nah menceritakan historical facts atau events ya. Nah di sini menceritakan sejarah, fakta sejarah. Nah kalau di sini present kemarin kan dia lebih ke mungkin secara ilmiah atau alamiah ya, secara ilmu fisika, kimia, geografi khusus itu ya. Tapi kalau present dia khusus sejarah, meskipun karena kan sebenarnya seperti yang lampau itu kelihatannya udah lampau, udah sudah terjadi zaman dulu kala, maka dia pakai past tense. Kalau kemarin present boleh fakta alamnya, kan dia nggak lampau ya, cuma sekarang alam itu seperti itu. Nah jadi bisa menceritakan proklamasi, terus kata-kata yang memang sejarah-sejarah dunia, misalnya sejarah-sejarah Indonesia, terus kata mungkin bencana, mungkin kalau kalian suka berita atau dengerin berita, nah pasti kalau saya bahasa Inggris dia akan mesti menggunakan past tense. Present itu mostly past. Nah itu di headline judul berita itu pasti kebanyakan lampau. Pakainya verb 2 ya. Jadi kita belajar jadi biar kalian paham. Nanti menghadapi teks ya. Itu kan identik dengan teks nih. Kalau nggak paham, ini menggunakan verb 2 berarti ini lampau. Oh kalau verb 1 berarti ini menjelaskan saat ini menggambarkan. Nanti kalau pakai future berarti ini baru akan dilakukan. Jadi biar kita tahu momen timingnya kapan. Nah gitu. Oh ini. Dulu sempat jadi pasir nggak sih saya lupa belum. Sempat karena ya. Next kita di sini ya. Oke di sini kan tadi menggunakan to be use order ya. Nah sekarang fill in the blank by using this order ya. Nah di sini kan kalau misal ini ya. Saya tak kesini dulu. Oh iya saya tak kesini dulu ya. Nah, baru nanti kamu jelaskan lagi. Nah, jadi itu kalau dalam pola itu namanya pola verbal sama pola nominal. Pola verbal itu ketika dalam sebuah kalimat kita tidak menggunakan kata kerja, maka kita gunakan kata kerja bentuknya bisa kayak gini ya. Aku di perpus kemarin. Kamu di mana? Oh, aku di perpus. Kalau bahasa Indonesia saya mau bilang saya di perpustakaan. Kata-kata kerja ya. Saya kan subjek. Di perpus keterangan tempat. Kemarin waktu kan nggak ada kata kerja lah, kamu di perpus ngapain? Nggak jelas kan? Nah apakah tidur ya, apakah makan ya, apakah baca atau pinjam buku kan nggak jelas. Kamu kemarin di mana? Oh kemarin di perpus. Kalau dalam bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Inggris kan kita nggak bisa translate kata per kata. Misal aku tuh di perpus in the library. Saya di perpus in the library kan nggak bisa. Maka biasanya kalau dalam bahasa Inggris ketika ada subjek kudu NFO. Karena di sini nggak ada kata kerja sama sekali, muncul kata verb bentuknya kudu sebagai kalimat. Jadi konsepnya itu. Jadi misal kamu di mana? Aku di perpus. Kamu di mana? Aku di kelas. Kalian kan sering kan jawab kayak gitu ya. Kamu di mana, Ben? Kan ya. Aku di kantor. Kan gitu kan. Nggak selalu kamu harus bilang aku lagi kerja di kantor kan enggak. Di mana? Oh, aku di
sini kan gitu ya. Apa di mana aku di hatimu? Ya kan sering kan kita sering ngobrol kayak gitu. Yang bagi yang punya. Nah, nggak bisa kan cuma in the library nggak bisa, maka harus pakai to be bayang. Terus bisa untuk membentuk positifnya ya tinggal subjek to be-nya whisper, titik-titik. Tergantung to be-mu apa. Negatifnya tinggal subjek to be-nya whisper plus not, titik-titik. Interrogatifnya to be-nya whisper plus subjek plus titik-titik. Misal seperti I was in the library. I was not in the library. Was I in the library yesterday? You were in the bookstore last night. Oh, kamu kemarin di perpus ya? Atau kamu kemarin di toko buku ya? You were in the bookstore last night. Negatifnya tidak tambah lagi. You were not in the bookstore last night. Interrogatifnya were you in the bookstore last night? Apakah kamu di toko buku? Nah, bila jawabannya yes. I was, no I was not. Jawaban kalau pertanyaan was dan were mesti jawabannya juga sama was dan were. Terus kita ke sini. Nah, oke, coba nomor 1 was over ya. Was 2 my family. Meskipun orang-orang banyak aja tetap membawa satu nama, tapi dia tetap tunggal. Kayak ini dulu ya. Was 3 4 was 5 were 6 is were 7 were 8 were 9 buku tidak fokusnya benda bukunya bukan kayak suratnya itu gak kita fokus ke bendanya terus terakhir the house and kalau ada subjek dia pakai n itu mesti jamak ya bertiga berenam berlima berenam flowers bertujuh delapan sama sembilan 10 jangan sampai jadi bers ya. Kita ke sini ya. Gini, bagaimana membentuk pola verbal? Jangan dua masuk. Oh ya, kamu 1 2 Oh iya. Nah, kalau tadi nominal, verbnya benar jelas-jelas bentuknya itu ya. Nah, sekarang kita lihat sini bagaimana membentuk verbal yang akan kata kerjanya ya, baik benar bisa menggunakan verb 1, 2, 3 dan sebagainya atau benar. Untuk simple past tense, kita menggunakan tadi untuk semua subjek, semua subjek, entah subjek mau di maka semua pakainya di. Nah, terus bagaimana membentuk pola rumus? Subjek diikuti verb 2. Verb 2 di sini bisa reguler, bisa irregular. Saat presiden soal ya. Terus negatifnya subjek ditambahkan kata kerja bantu diturunkan. Terus diikuti not. Tunggal verb 1. Nah, jadi ada turunan. Kenapa kalau kita bahas verb 1, 2, 3? Karena ada turunan. Nanti kalau kita di pasif langsung cara verb 3. Nah, kan maksudnya seperti itu ya. Jadi biar paham. Subjek did not verb 1. Did not itu artinya tidak. Dia sudah satu kesatuan ya, enggak terpisahkan. Jadi did not itu ada, tapi dia tidak diambil, enggak bisa diartikan. Kita terus nempel untuk membentuk negatif sama untuk membentuk interrogatif. Nah, terus interrogatifnya apa? Dia diturunkan plus subjek plus verb 1. Jadi itu sudah mewakili language. Jadi nanti akan kita kembali verb 1, verb dasar original. Misal I played football yesterday. Aku main bola kemarin. Sekarang aku sekolah. Main itu kemarin gitu ya. Nah, terus bagaimana membentuk negatifnya ya? Membentuk negatifnya. Subjek ya, terus bisa I, terus ditambahkan did sebagai kata bantu, diikuti not. I did not, kalau I didn't, terus turun verb 1 dari kata play menjadi play ya. I did not play football yesterday. Terus interrogatifnya masih pakai did diturunkan did I play football yesterday, maka jawabannya tidak yes I did no I did not. Jadi jawaban yes no tergantung pertanyaanmu. Kalau pertanyaanmu pakai whisper, jawabannya mesti whisper. Kalau pakai tidak, itu jawabannya tidak. Tapi kalau did pasti pakai tadi. Terus positif, I wrote a letter last week ya. Aku menulis surat minggu lalu. Nah, terus negatifnya I did not atau I didn't
verb satunya dari ini, oh ternyata ini irregular ya. I did not write, terus tinggal itu aja a letter last week. Interrogatifnya did I write a letter last week. Jadi sebenarnya polanya seperti ini. Mau nanti kalimatnya saya katakanlah sesuai dengan kalian, itu arti ya. Polanya kayak gini. Verb 1, verb 2 turun lagi verb 1 seperti itu ya. Jadi nggak masalah mau kalimat apapun ya, verb akan mengalami perubahan verb ya. Kita akan langsung ke soal aja. Nah, kita akan coba satu soal. Ya, misal student is project ya, nggak usah tentang waktu ya, kan sudah menunjukkan yang jelas seorang murid sedang mengerjakan project. Student tadi kata verbnya apa? Did not atau didn't boleh ya. Terus turun verb 1, did not itu hanya membantu, maka kita tetap butuh verb. Verb satunya did do, oke ya. Maka tinggal didn't a student ya do a project. Terus ini satu kali lagi yang misal sebelum kita nextnya terus ya seperti ibu membeli buah-buahan kemarin did not buy ya yesterday. Nah, ya, terus tinggal dibalik aja did mamanya nah ini ya, kita coba soal terus kita kasih ke pasif ya. Ini lebih gampang nih. Bentar, tak catatkan ya, karena dengan saya kan jadi nggak pakai apa ya, sudah di sini sih contohnya banyak sekali. Oh ya, sekarang, nah di sini multiple choice ya, terus saya ya, from aktif to negatif ya, jadi negatif aja itu nanti nggak usah ya. Oke, hati-hati tadi did not verb 1, hati-hati did not verb 1. Oke, langsung ketemu oke. Hati-hati regular irregular ya. Membaca tadi perkecualian verb 1, 2, 3 sama. Nah, meskipun sama ketika keluar di berarti dia menggunakan verb 2 past tense. Nanti kalau dia pakai das atau do not berarti dia present. Nah, langsung kelihatan nanti dia meskipun verb 1, 2, 3 sama, nanti dari kata bantu nanti langsung pengamannya dia tensesnya apa. Terus ini C, oke C ya, oke. D, oke ya, didn't wash ya. C, E ya. A, E. C ya, didn't answer the questions. C, did not finish ya. E ya, tidak itu memecahkan unicorn. Terakhir sebelum kita ke pasif. C, udah ya. Nah sekarang kita ke pasif ya. Nah, nanti kalau sekarang saat ini udah siap ya tinggal. Gitu ya, C gitu sih enaknya. Sekarang kita ke sini sebentar. Berarti kita ke pasif saja. Kita pasif ini ya. Nah kita ke sini. Bagaimana kita membentuk pasif ya? Bagaimana kita membentuk pasif? Kan ada namanya perubahan akhir. Jadi kan maksudnya kayak seperti kemarin sebenarnya. Jadi yang awalnya dia subjek nanti jadi objek, yang awalnya dia objek jadi subjek. Misalnya saya belajar bahasa Inggris, subjek predikat objek.
Itu kalau polanya aktif. Kalau pola pasif kan nanti ada namanya penggantian posisi. Bahasa Inggris dipelajari oleh saya kan gitu ya. Nah, jadi awalnya saya sebenarnya awalnya jadi subjek, tapi ketika nanti dipasifkan saya pindah posisi jadi objek. Bahasa Inggris awalnya objek pindah ke subjek. Nah, jadi ya kalau memang dia subjeknya ING, tapi nanti ketika ada perubahan objek maka dia berubah jadi we, we jadi us, they jadi them, she jadi her, he jadi he, tetap nah, gitu ya. Terus to be disesuaikan dengan subjek. Misal I, she, it pakai this, you, we, they pakai itu ya. Nah, untuk membuat pola pasif tinggal subjek itu punya whisper ketiga kambungnya. Diikuti baik titik-titik negatifnya subjek itu bina whisper plus nafko 3 baik. Interrogatifnya itu bina whisper plus subjek plus ketiga baik ya. Misalnya I played football yesterday. Aku main sepak bola kemarin. Sepak bola kemarin dimainkan oleh Tom. Katakanlah saya gini, saya meminjam, dia meminjam uang saya. Kalau misal kita ngobrol biasa, iya ini duitku disediakan, seperti itu kan, maksudnya itu pasti. Terus maka nanti football yang orang objek yang pindah posisi jadi subjek. Football, nah nama pelajaran, nama kuliah, nama permainan game dia cenderung tunggal pasti. Football bus, terus ketiga apa? Ternyata sama karena reguler, karena reguler itu di football bus play by siapa? By me yesterday. Negatifnya tidak tambah nol. Football was not played by me yesterday. Was football played by me yesterday? Apa nanti? Uangku dipinjam dia, uangku nggak dipinjam dia. Memang itu disediakan kok, nggak usah kayak gitu. Terus Rudy, perwakilan kelas B. Rudy menulis banyak surat minggu lalu. Banyak surat telah ditulis oleh Rudy, maka ada letters turun. Letters orang minggu nggak masalahnya, nggak akan berarti. Letters karena di sini jamak, maka dia pakainya word. Word ketiga dari ini written. Maka the letters were written by him class B. Negatifnya the letters were not written by him class B. Terus itu artinya tinggal the letters written by him class B. Kita coba satu soal, lalu kita akan menguji. People watch a new movie at the cinema. Nggak usah pakai keterangan waktu ya. Nah, kita coba aktif, negatif, positif baru ke pasif ya. Maksudnya nggak ya? People, bukan aktif dulu. Kata betul apa tadi? Didn't atau did not? Sorry, ini ya. Didn't per satu watch ya. Nah, a new movie ya. At the cinema, ada cerita. Did people yang berikutnya watch a new movie ya at the cinema. Cinema efeknya sama, bioskop. Pasif. Sebuah film yang ditonton oleh orang. Maka a new movie, terus urban, faktornya sama. By people boleh, by them boleh ya. Nah, seperti ini aja. Tinggal kayak gini. Sorry. Seperti ini. Jadi sih berubah hanya jadi teks yang berubah hanya kata kerja. Nanti ada keterangan waktu tempat tetap duduk manis di belakang, nggak usah dipindah. Cuma ada perpindahan verb saja. Kalau di pasif cuma subjek, predicate, objek, lainnya nggak akan berubah. Nah, kita coba per soal. Ya, kita coba satu soal. Ini udah tadi jadi. Nah, tadi kan dari aktif positif ke negatif ya. Sekarang tugas kalian merubah dari aktif ke pasif. Positif ya. Oke. Hati-hati di sini berarti kita harus berpikir dia pakai bahasa apa dulu. Karena kan subjeknya subjek baru nih ya. Nah, jadi harus agak sedikit berpikir. Ketemu? Ya, C. Hati-hati kalau saya di sini. Saya ini ganti S. Dia present nanti jawabannya sudah jadi A. Jadi verbnya saya kaitkan nanti jawabannya sudah berbeda. Oke, dua.
Subjek baru, ya. D, walls. Nah, ya, kan pakai berarti sama ya. Terus ini, hati-hati, ya. Subjeknya baru. Kalau jamak biasanya ya SPSS ya. Nah, C. Terus ini. Ketemu? A, B ya. 5. C, B. 6. B, B. 7. D, D. A, B. 9. C, ya. Terakhir. C, oke ya. Ini tes baru. Kosongan. Apa saya ini nggak pernah datang? Iya. Oh iya, absen. Saya pernah sempat ini betul nggak sih? Ada ini. Iya, absen. Iya, pakai itu ya. Kemarin itu saya login FTP gagal. Passwordnya kan sempat bisa di website yang atas ya. Jadi itu. Bang saya belum bisa login ini. Kalian pakai itu ya. Atau kalian pakai Telegram aja nggak apa-apa yang absen. Kemarin tuh kalian tulis pakai link atau tulis absen. Oh manual. Ya pakai itu aja. Saya sudah nggak hadir. Nama aja nggak apa-apa. Nggak usah nama nggak apa-apa. Kita tambah aja. Maksudnya